Hukum Kirchhoff 1 disebut juga sebagai Jackson Rule atau hukum percabangan yang memenuhi kekekalan muatan. Hukum ini biasanya digunakan dalam rangkaian yang multisimpal serta memiliki beberapa titik percabangan yang membagi arus listrik. Ini sejalan dengan bunyi hukum Kirchhoff 1 yang mengatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke titik cabang akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aslas Ramadan. Saya Nadia. Saya Anissa Rahma. Saya Gagawi Kamu Daud. Saya Nabila Marika Utara. Saya Alexander Tandianus. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama tuh ini adalah sebuah rangkaian. Yang pertama kita tentukan dulu R-nya, hambatannya. Ada R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, dan R9. Terus kita cari arusnya. Ini arus I, ini I1, I2, I3, I4, I5, I6, ini langsung I1, I2, I. Terus pertama kita cari yang ini. Nih. Terus 1 per RP1 sama dengan 1 per R3 ditambah 1 per R4 sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 2 per 4, atau jika RP1 menjadi 2. Terus selanjutnya 1 per RP2, 1 per R7 ditambah 1 per R8 sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2, 2 per 2. RP2 sama dengan 1. Terus berubah jadi C ini. Ini tadi 2, ini tadi yang ini 2, terus 2. Ini tadi box ini 1, ini 2. RS1. RS1-nya ini ya. 2 tambah 2 tambah 2. 6. RS2. Dah. Terus satu per ada satunya ini 1 per 6 ditambah 1 per 4. Terus dia tuh sudah menjadi seperti ini. Dah. Nah, pada hasil akhir ditemukan rangkaian seri ketiga. Dari rangkaian seri ketiga yang dipecah menjadi dari R1, RP3 dengan R6. Jadi didapat pada hasilnya RS3 itu 6 ohm. 6 ohm ini adalah hambatan total dari rangkaian listrik yang kita kerjakan. Dari hambatan total kita akan mencari I.
Nah, pada soal V atau V total itu sama dengan 12 volt. Rangkaian R total yang telah dicari itu mendapat 6 ohm. Nah, maka cari I total. Rumus I totalnya berapa kita cari. Rumus I itu adalah I sama dengan V per R. Artinya V total sama dengan V total per R total. V total diketahui pada soal 12 dan R total pada ini 6. Jadi hasilnya I total itu hasilnya 2 ampere. Nah, I total pada 2 ampere ini I pada keseluruhan dari rangkaian dari rangkaian ini. Jadi pada sini itu I dan sini I. Besarnya adalah 2A. Sini 2A. Jadi rangkaian seluruh dari ini yang dimulai dari 2A. Oke, karena sudah ketemu I total itu adalah 2A, V total ada 12 volt dan R total ada 6 ohm. Maka kita kembali kepada pertanyaan. Pertanyaan pada soal itu disuruh untuk menentukan arus listrik tiap hambatan dengan tegangan tiap hambatan. Berarti soal pertama itu mencari I tiap hambatan. Nah, I tiap hambatan itu sama dengan berapa? Berarti kita harus mencari I pada R1 itu berapa, I pada R2, I pada R3, R4 dan sampai ke I R9. Nah, pertanyaan yang kedua itu V tiap hambatan. Kita harus juga mencari V pada R1, V pada R2, V pada R3, R4 sampai dengan V pada R9. Oke, kita kembali ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dia minta I per hambatan. Ya, I tiap hambatan nih. Nah, I tiap hambatan. Oke. Udah. Maka kita kembali ke gambar. Ke gambar yang ini kita buat. Ini kan R1, yang ini RP3, yang ini R6 dengan besar masing-masingnya. R1 itu 2, R6 itu 2 dan RP3 itu 2. Oke. Oh ya, ini untuk catatan I pada rangkaian seri itu nilainya sama, dan V pada paralel itu nilainya sama. Nah, jadi ini adalah catatan penting untuk kita mengerjakan rangkaian arus listrik. Oke, sesuai dengan prinsip. Ini kan rangkaian R1, RP3 dan R6 itu adalah seri. Yang artinya seri berarti yang artinya I pada R1, RP3 dan R6 itu adalah sama. Maka nah, ini pada rangkaian seri ketiga atau sama dengan gambar yang seperti ini tadi, rangkaian seri 3 untuk mencari hambatan totalnya. Oke, untuk mencari jawaban dari I tiap hambatan dengan V tiap hambatan itu kita harus membalikkan gambar rangkaian yang telah kita ubah menjadi rangkaian seri seperti ini menjadi ke rangkaian awal untuk menjawab soal dari I tiap hambatan dengan V tiap hambatan. Maka kita mulai dari yang rangkaian terakhir. Itu pada R1, RP3 dengan R6 yang nilai besarnya itu sama dengan 2 semua. Maka di sini awalnya ada 12 volt. Ada 12 volt dan ini ada I yang besarnya 2A. Maka I sini juga I dan ke sini I, yang artinya I melewati R1, melewati RP3 dan melewati R6. Yang artinya kita kembali ke catatan tadi, I pada seri itu sama. Nah, ini itu rangkaian
rangkaian seri. Yang artinya I pada R1 sama dengan I, dan I pada RP3 itu juga sama dengan I, dan I pada R6 itu juga sama dengan I, yang dimana I itu besarnya adalah 2 ampere. Maka I pada R1, I pada RP3 dan I pada R6 itu adalah 2A, besarnya 2A. Oke, karena I pada seri itu sama, maka kita mencari V-nya. V pada seri itu berbeda. Maka kita cari V dari R1, RP3 dan R6. Nah, yang pertama itu V pada R1. Nah, untuk rumus juga ini. Rumus itu V sama dengan I dikali R. Ini untuk rumus untuk mencari tegangan, rumusnya I kali R. Yang artinya I pada R1 itu adalah I dikali R1. Maka I nilainya adalah 2, R1 juga nilainya 2, yang hasilnya artinya 4. Maka ketemu V atau tegangan pada R1 itu hasilnya 4. Oke, yang kedua V pada RP3. V pada RP3 rumusnya juga sama. I dikali RP3. I juga hasil nilainya adalah 2 dan RP3 juga 2. Maka 4. Ini. Dan yang ketiga itu V pada R6. Juga hasil rumusnya I dikali R6. Hasilnya itu I adalah 2 dan R6 itu juga 2, yang hasilnya itu 4. Maka di sini adalah 4 volt, di sini 4 volt, dan di sini 4 volt. Maka tegangan pada R1 itu 4 volt, tegangan pada RP3 itu 4 volt, dan tegangan pada R6 itu adalah 4 volt. Oke, pada perhitungan sebelumnya I1 melewati RS1 dan I2 itu melewati RS2. Yang dimana RS1, RS2 itu ada rangkaian paralel kalau digabungkan menjadi RP3. Oleh karena itu, gambar RS1 dan RS2 itu dipecah lagi menjadi RS1 dan RS2 itu dipecah lagi menjadi R2, RP1, R5. RS2 itu dipecah menjadi RP2 dan R9. Maka kembali ke gambar ini, kan R1 itu dilewati oleh I1, yang artinya I pada RS1 yang hasilnya 2/3A itu juga hasilnya adalah I1. Yang I pada RS2 itu dilewati oleh I2, yang artinya I pada RS2 yang hasilnya 4/3A itu adalah I2. Maka kembali pada soal ini, setelah R1 dipecah menjadi R2, RP1 dan R5, R2 itu dipecah menjadi RP2 dan R9, maka I1 juga melewati R2, RP1 dan R5, sedangkan I2 melewati RP2 dan R9. Oke, kembali kepada prinsip rangkaian rangkaian seri I-nya adalah sama dan rangkaian paralel itu P-nya adalah sama. Maka diketahui R2, RP1, R5 ini adalah seri dan RP2 dan R9 itu adalah seri. Nah, yang artinya I pada R2 itu sama dengan I1, I pada RP1 itu sama dengan I1, dan I pada R5 itu sama dengan I1, yang dimana I1 itu adalah besarnya 2/3 ampere. Didapat perhitungan sebelumnya itu 2/3 ampere. Maka I pada R2, I pada RP1, I pada R5 itu besarnya 2/3 ampere. Oke, ini rangkaian seri yang pertama. Selanjutnya rangkaian seri yang kedua. Rangkaian seri yang kedua yaitu I pada RP2 itu sama dengan I2, I pada
R9 itu sama dengan I2. Yang dimana I2 itu adalah besarnya 4/3 ampere. Oke, jadi setelah didapat 4/3 ampere dari perhitungan sebelumnya I2, maka I pada RP2 dan I pada R9 itu juga hasilnya I2, yang artinya 4/3. I pada RP2 itu 4/3, I pada R9 itu 4/3 ampere. Oke, ini kan I pada seri. I pada seri itu sama. I pada seri itu sama. Maka kita cari V-nya. V dari masing-masing R2, RP1, R5, RP2, dan R9. Itu harus kita cari V-nya. Maka kita lanjut. Rumusnya kan I. Nah, kita cari V. Kita cari V pada R2. Itu rumusnya V sama dengan I dikali R. Yang dimana I ini adalah I1 dan R adalah R2. Maka I1 itulah besarnya 2/3, R2 itu besarnya adalah 2. Ini diketahui pada soal. Diketahui pada soal itu adalah 2. Nah, diketahui pada soal itu adalah 2. Maka 2 kali 2 itu 4/3 ampere. Maka V pada R2 itu adalah 4/3 ampere besarnya. Selanjutnya V pada RP1. V pada RP1 juga I1 dikali RP1. I1 itu besarnya 2/3 dan RP1 itu besarnya adalah 2. Jadi 4/3. Nah, jadi biar lebih mudah kita ini di sini kita hitung ini ada 2, ini 2 dan ini 2. RP2 itu adalah 1 dan S9 itu 2. Maka ini besar per tiap hambatan, tiap R-nya. Nah, selanjutnya itu V pada R5. V pada R5 juga rumusnya adalah I1 dikali R5. I1 itu besarnya 2/3 dan R5 itu besarnya adalah 2. Maka 2 kali 2 4 tambah 3 itu 4/3. Maka ini besarnya adalah 4/3 volt. Ini besar 4/3 volt dan ini besarnya 4/3 volt. Oke. Ini untuk rangkaian seri yang pertama. Nah, ini adalah untuk rangkaian seri yang ini. Yang ini saja, rangkaian seri yang ini. Selanjutnya kita akan hitung rangkaian seri yang ini. Nah, maka kita cari V pada RP2. V pada RP2 itu rumusnya juga sama. I dikali R. Tapi karena V pada RP2 itu dilewati oleh I2, RP2 itu dilewati I2, maka I di sini adalah I2. I2 yang dikali R itu adalah RP2. I2 itu besarnya adalah 4/3 dan RP2 itu besar adalah 1. Maka V pada RP3 itu adalah 4/3. V pada RP2. Selanjutnya V pada R9. V pada R9 itu adalah I2 dikali R9. Karena R9 juga dilewati oleh I2. Yang artinya I2 itu hasilnya adalah 4/3 dan R9 itu adalah 2. Maka didapat 8/3 volt. Ini volt. Maka V pada RP2 itu 4/3 volt dan V pada R9 8/3 volt. Jadi setelah ini sudah kita temui galah kan berikat bagian. Sudah kita temui semua V masing-masing dari R2, RP1 dan R5 dan V pada RP2 dan R9. Oke, nanti dulu nak. Oke, setelah gambar yang ini, maka kita akan kembalikan lagi ke gambar rangkaian seri yang di soal. Sekarang kita tinggal menentukan I dan V pada R3, R4, R7 dan R8.
Karena I dan V pada R1, R2, R5, R6 sampai R9 itu sudah kita cari sebelumnya. Maka kita tinggal mencari I dan V pada R3, R4, R7 dan R8. Oke. Yang pertama kita cari yang pertama itu kita cari V pada RP3. V pada RP3. V pada R3 dan V pada R4. Nah. V pada R3 dan R4. Oke, kita kembali ke soal. Ini R3 dan ini adalah R4. Maka R3 dan R4 jika digabung adalah RP1. Yang dimana RP1 pada penghitungan sebelumnya RP1 I-nya adalah I1 dan V pada RP1 adalah 4/3 volt. Yang artinya karena ini adalah pecahan dari RP1, R3 dan R4 itu adalah pecahan dari RP1, maka gambar dari ini, nah ini R3 dan ini R4, maka ini adalah dari RP1. Yang artinya kita ketahui I pada RP1 itu adalah 2/3A dan V pada RP1 itu adalah 4/3 volt. Maka kembali ke hafalan tadi, V karena RP1 dipecah menjadi paralel, ini adalah rangkaian paralel. Yang artinya V pada rangkaian paralel itu sama. Maka V pada RP1 yang hasilnya adalah 4/3 volt itu juga sama dengan V pada R3 dan V pada R4. Yang artinya V pada R3 dan V pada R4 itu hasilnya adalah V pada RP1 dan V pada RP1. Hasilnya itu mulai besar dari kedua rangkaian ini adalah 4/3 volt. Maka V pada R3 itu adalah 4/3 volt dan V pada R4 itu adalah 4/3 volt. Oke. Sesuai dengan prinsip rangkaian, V pada paralel atau tegangan pada paralel itu adalah sama. Maka yang berbeda adalah I-nya atau tegangan. Maka kita cari I pada R3 dan I pada R4. I pada R4. Ya apa masuklah. Voice over ini. Nah, I pada R3. I itu rumusnya adalah I sama dengan V per R. Yang dimana kalau kita mencari I pada R3, maka V yang digunakan adalah V RP1 dan R3 itu adalah R3. V RP1 itu adalah besarnya 4/3 dan R3 itu besarnya adalah 2. 4. Ya, diketahui pada soal R3 itu adalah besarnya 4. Maka 4/3/4 hasilnya adalah 1/3. Maka I pada R3 itu adalah 1/3. Selanjutnya itu I pada R4. I pada R4 itu adalah V RP1 dan dibagi R4. V RP1 adalah 4/3 dan R4 itu adalah besarnya 4. Maka I pada R4 juga hasilnya 1/3. 1/3 ampere dan 1/3 ampere. Nah, karena perhitungan itu sudah kita mencari I pada R3, I pada R4, V pada R3 dan V pada R4, maka itu kita sudah menyelesaikan paralel pada R3 dan R4. Selanjutnya kita kembali ke paralel yang R7 dan R8. R7 dan R8 ini jika digabungkan adalah RP2. Yang artinya penghitungan
V-nya juga itu sama dengan RP2. V pada RP2 yang kita dapat adalah 4/3 volt. Ini sama kasusnya dengan RP1. Maka jika digambar rangkaiannya adalah ini R7, ini R8, yang itu besar adalah 2 dan 2. Maka ini jika digabung, ini adalah RP2. RP2 diketahui V pada RP2 adalah 4/3 volt dan I pada RP2 itu adalah 4/3 ampere. Maka sesuai dengan prinsip tadi, RP2 dipecah menjadi R7 dan R8, yang dimana R7 dan R8 itu adalah rangkaian paralel. Maka V pada R7 dan V pada R8 itu hasilnya sama dengan V pada RP2 dan V pada RP2, yang dimana besarnya V RP2 itu adalah 4/3 volt, yang artinya V pada R7 adalah 4/3 volt, V pada R8 itu juga 4/3 volt. Maka kita cari I-nya, cari I. Kita cari I pada R7 dan I pada R8. I pada R7 itu rumusnya adalah V per RP2, V RP2 per RP2. Karena kita menggunakan V RP2 karena V pada R7 itu sama dengan V dari RP2. Karena ini sama, karena dia adalah rangkaian paralel. Maka V RP2 itu adalah besarnya 4/3 dan RP2 itu adalah besarnya 2. Jadi 4/3 dikali 1/2 hasilnya adalah 2/3. Jadi I pada R7 adalah 2/3 ampere. Selanjutnya I pada R8. I pada R8 juga rumusnya adalah V RP2 per RP2. Hasilnya adalah 4/3 per RP2 RP8 maksudnya. Ini RP7. Salah, ini RP7. Yang ini adalah RP8. Maka RP7 adalah besarnya 2 dan maksud saya R7. R7 adalah 2 dan R8 juga adalah 2. Maka di sini adalah R8 itu besarnya adalah 2. Jadi 4/3 dikali 1/2 yang hasilnya adalah 2/3 ampere. Maka I pada R7 adalah 2/3 ampere dan I pada R8 itu adalah 2/3 ampere. Setelah menghitung arus dan tegangan yang ada, kemudian kita coba untuk praktik virtual melalui PATLAB untuk membuktikan tegangan dan arus yang telah dihitung. Dapat dilihat melalui praktik virtual kami melalui PATLAB bahwa tegangan listrik di tiap hambatan memiliki 4/3 volt atau setara dengan 1,33 volt. Dapat dilihat tegangan listrik tiap hambatan sama dengan tegangan listrik tiap hambatan yang telah kami hitung dari soal yang telah diberikan. Silakan disimak pembuktian praktik virtual kami dari tugas yang telah diberikan.